Selamat datang kembali teman-teman, di part kedua dari seri kami tentang Dinasti Qin. Pada bagian sebelumnya, kita telah menjelajahi latar belakang dan masa awal Dinasti Qin. Pada episode ini, kita akan membahas pencapaian-pencapaian dan kebijakan-kebijakan yang menjadi ciri khas Dinasti Qin. Bagi yang belum menonton video part bagian pertama, linknya berada di kolom deskripsi. Salah satu kebijakan utama Dinasti Qin adalah sentralisasi kekuasaan. Qin Shi Huang menerapkan sistem pemerintahan yang kuat dan terpusat di sekitar dirinya sebagai kaisar. Dia menghapus kekuatan dan otonomi dari bangsawan regional dan memperkuat kendali pemerintah pusat. Kebijakan ini membantu menciptakan stabilitas dan kohesi dalam wilayah kekaisaran. Seperti, kaisar mempunyai kekuasaan absolut. Para menteri mempunyai hak untuk memberikan pandangan dan nasihat dalam penetapan kebijakan pemerintahan namun tidak punya hak untuk memutuskan kebijakan. Pemerintahan pusat dijalankan oleh 3 menteri utama dan 9 menteri biasa. Menteri utama terdiri dari Perdana Menteri dan 2 wakil Perdana Menteri. Perdana Menteri menjalankan pemerintahan, sedangkan 2 wakil Perdana Menteri masing-masing bertugas sebagai pelaksana militer dan pemeriksa, kontrol pemerintahan. Selama Dinasti Qin, standarisasi menjadi faktor penting dalam pembentukan Tiongkok yang bersatu. Qin Shi Huang memperkenalkan sistem standar untuk bahasa, tulisan, ukuran, dan mata uang di seluruh kekaisaran. Ini membantu dalam administrasi, komunikasi, dan perdagangan yang lebih efisien antara wilayah-wilayah yang berbeda. Dinasti Qin juga dikenal karena upaya besar yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur. Qin Shi Huang memerintahkan pembangunan jalan-jalan, kanal-kanal, dan sistem irigasi yang luas. Ini tidak hanya meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam kekaisaran, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertanian yang pesat. Salah satu contoh infrastruktur yang terkenal dibuat oleh Qin Shi Huang adalah Istana Efang. Setelah mempersatukan Tiongkok, demi menonjolkan wibawa dan kekuasaannya, Qin Shi Huang membangun Istana Efang di Gunung Li yang pada saat merupakan istana terbesar dan termegah dalam sejarah Tiongkok. Meskipun Dinasti Qin mencapai pencapaian besar dalam pembangunan fisik, kebijakan-kebijakan mereka juga kontroversial. Salah satunya adalah aksi Qin Shi Huang untuk membakar buku-buku dan mengubur para sarjana hidup-hidup. Menurut catatan sejarah agung, setelah Qin Shi Huang berhasil menyatukan Cina, kanselirnya Li Si mengusulkan agar diskursus intelektual dihabisi agar pemikiran politik dapat disatukan. Usulan ini didukung oleh tuduhan bahwa kaum terpelajar melakukan pembangkangan melalui fitnah. Maka, dimulai dari tahun 213 SM, semua karya klasik 100 aliran pemikiran, kecuali yang berasal dari mazhab Li Si, yaitu legalisme, dibakar. Qin Shi Huang juga membakar catatan sejarah lain karena dapat mengganggu keabsahan kekuasaannya, dan menulis buku sejarahnya sendiri. Li Si kemudian mengusulkan agar semua sejarah di arsip kekaisaran dibakar, kecuali yang ditulis oleh sejarawan Qin. Ia juga mengusulkan agar orang yang mendiskusikan buku-buku tersebut dihukum mati, agar orang yang menggunakan karya-karya tersebut untuk menyindir politik kontemporer dihukum mati bersama keluarganya. Dan agar mereka yang tidak membakar buku tersebut selama 30 hari dibuang ke utara untuk membantu pembangunan tembok besar Cina. Hanya buku mengenai perang, kedokteran, pertanian dan ramalan yang disisakan. Qin Shi Huang juga memerintahkan agar 460 cendekiawan di ibu kota dikubur hidup-hidup, meskipun menurut Wei Hong jumlahnya mencapai 700. Beberapa di antaranya juga merupakan cendekiawan beraliran Konfusianisme. Itulah bagian kedua dari perjalanan sejarah Dinasti Qin. Pada episode terakhir kami tentang Dinasti Qin, kita akan menjelajahi masa akhir dan keruntuhan dinasti ini. Mari kita telusuri faktor-faktor yang memainkan peran dalam kejatuhan Dinasti Qin yang kuat. Jangan lewatkan bagian ketiga sekaligus terakhir dari seri ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Legend History, agar tidak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada episode berikutnya.